5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali bersama saya Mufra Aprianto dalam reportase investigasi yang mengangkat fenomena tidak biasa di masyarakat yang telah dibahas secara terbuka dan tajam. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat di kota Jakarta membuat masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Kehidupan kota Jakarta memiliki banyak rupa dan warna yang menawarkan keindahan. Terang saja, Jakarta menjadi impian dan tujuan banyak orang dari penjuru Nusantara. Di balik hingar-bingar malam kota Jakarta, ternyata kota ini juga menyimpan sebuah sisi lain tentang kehidupan malam, mana di balik beraneka ragam pula tingkah laku kehidupan malam di kota ini, kehidupan malam yang menyimpang dari masyarakat pada umumnya. Kehidupan menyimpang tersebut sudah menjadi profesi oleh sebagian besar wanita di Indonesia, khususnya di Jakarta. Banyaknya wanita yang terjerumus dalam pekerjaan prostitusi yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan ini. Reportase investigasi pada siang ini akan mengangkat tentang para penghuni malam di kota Jakarta. Para penghuni malam tidak bekerja menerapkan diri kepada para lelaki nikah. Bagaimana terlihat fenomena penghuni malam Jakarta ini dan apakah yang mereka cari dari pekerjaan biasa ini? Simak penjelasan kami selanjutnya. Jakarta, kota yang menjadi daya tarik masyarakat. Ya, bukan hanya kotanya yang menampilkan keindahan dan berjuta pesona, namun kehidupan para kupu-kupu malam pun menjadi daya tarik tersendiri untuk kami telusuri. Kehidupan gemerlap malam kota Jakarta acap kali menjadi rutinitas bagi mereka yang ingin mencari sensasi tak biasa. Profesi sebagai pekerja seks komersial saat ini dirasa sudah tidak aneh lagi di mata publik. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah PSK di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 56.000 orang dan kebanyakan dari mereka kini bertempat tinggal di permukiman warga pada umumnya. Dimulai pada malam hari, para kupu-kupu malam ini mulai bekerja dan menjajahkan dirinya tanpa rasa malu serta peduli terhadap sekitar. Salah satunya datang dari pekerja seks komersial yang berada di Jakarta Utara. Sebut saja Mbak Bonek. Wanita yang berumur 30 tahunan ini tengah berprofesi sebagai PSK sejak ia berpisah dari suaminya pada tahun 2012 silam. Himpitan ekonomi pun menjadi salah satu faktor dalam menjalankan profesi tersebut. Mbak Neng udah berapa lama bekerja? Ya semenjak pisah sama suami aja. Gitu. Sebelumnya Mbak pisah sama suami gitu ya Mbak? Iya. Itu kira-kira dari tahun berapa Mbak? Ya kan tahun 2012 lah. Awal mulanya tuh kayak gimana gitu? Atau kenal dulu sama satu orang terus Mbak dikenalin gitu atau gimana? Iya, awalnya sih melalui temen aja gitu, dari temen ke temen gitu. Dari teman ke teman. Iya. Ini ya maksudnya dapetin relasi ya. Ya awalnya dari temen ke temen aja. Kenapa sih Mbak milih pekerjaan ini gitu Mbak? Faktor ekonomi kah? Atau memang gimana gitu? Iya. Gimana maksudnya ini sih ya untuk ini aja nyukupin kebutuhan anak aja gitu. Karena kan memang anak semua sama saya gitu. Oh anak semua Mbak? Iya. Kalau boleh tahu Mbak dulu cerai sama suami kenapa Mbak? Apa ya? Ya udah nggak cocok. Iya udah nggak ada kecocokan aja. Anak sekarang berapa Mbak? Anak Mbak semuanya 5. Sekolah? Sekolah
dua. Sekolah 2. Ya, lu masih kecil. Tapi tahu mbak keluarga besar tentang pekerjaan mbak? Saya rasa ya tahu sih, mereka tahu lah. Tahu. Tapi yang udah mau deh apa lagi, memang ya udah ini aja lah. Waktu awalnya gitu mbak Iya. kerja sebagai ini gitu, ada rasa canggung nggak sih mbak gitu? Iya udah pasti kan. Terus kalau mbak apa sih matiin rasa itu tuh gimana gitu mbak? Kayak gitu apa ya? Maksudnya gini sih, maksudnya bukan kalau bilang kalau niat enggak lah ya, namanya kayak kerjaan kayak gini gitu ya. Cuman kayak gini aja, yang saya ini saya cari duit gitu aja buat anak-anak gitu aja gitu, buat ngikutin kebutuhan sehari-hari aja gitu. Kalau jalan itu nyampe di sono, mbak tuh sebelumnya ada yang telepon dulu atau mbak di sono nunggu baru ada yang datang gitu? Iya, saya nunggu dulu. Nunggu dulu. Maksudnya kalau ada kenalan ya, tapi sih yang biasa saya nunggu aja dulu. Itu mbak kadang ada rasa takut nggak sih mbak kerja kayak gini gitu? Ya kalau ini kadang-kadang ya suka ada gitu. Itu kalau mbak kalau di sono ada yang ngontrol mbak nggak mbak? Maksudnya di sono ada yang ngawasin mbak, terus mbak harus kayak gini, harus kayak gini? Ya kalau yang ngawasi enggak sih enggak. Nggak ada, jadi bebas gitu mbak? Iya. Dalam menggait para pelanggannya, Mbak Boneng biasa menunggu di tempat ia bekerja atau mendapatkan kenalan dari temannya yang berprofesi sama sepertinya. Pada setiap malamnya, Mbak Boneng dapat melayani 1-3 pelanggan. Untuk sekali melayani pelanggan tersebut, Mbak Boneng memasang tarif sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah. Dan untuk melayani pelanggan tersebut, ia melakukannya tidak jauh dari lokasi ia bekerja. Itu nggak jalan-jalannya jalan sama orang itu di bawahnya jauh-jauh apa masih dekat-dekat situ juga? Enggak dekat-dekat, saya enggak maksudnya ya masih di daerah-daerah sini aja gitu. Daerah-daerah sini aja. Mbak kerja setiap hari atau ada hari-hari tertentu mbak? Enggak setiap hari juga ada ya. Emang biasanya hari apa itu mbak? Ya kalau misalkan ini aja, kalau ya kadang kalau saya sekali dapat juga belum tentu setiap harinya itu saya dapat tamu ya kan. Enggak juga gitu ya, paling ya mungkin saya berangkat aja atau hasil berapa yang sininya aja. Enggak setiap hari harus saya dapat tamu, enggak. Cukup gak mbak untuk biayain anak-anak mbak dalam sehari-hari? Kalau dibilang cukup udah jauh banget enggak pernah cukup ya. Yang penting saya berangkat, saya bisa maksudnya enggak saya harus targetin saya harus ketemu sekian enggak ya, kemudian paling bisa untuk ngasih makan anak setiap harinya aja itu udah. Kalau yang untuk lebihnya buat ini buat itu enggak lah. Kalau dalam sehari misalkan maksudnya mbak dalam kerja gitu biasanya berapa mbak? 1 orang kah? Atau 2? Misalkan satu aja gini ya, karena memang saya harus pulang juga sih jam 3 itu memang udah pulang, udah jamnya ya satu lah, nggak pernah saya nerima tamu banyak gitu. Anak-anak mbak tentu nggak tahu ya mbak profesi? Enggak, setiap kali dia tahu namanya ya paling dia tahu kerja, cuman anak nggak tahu namanya kerja Nggak tahu ya mbak. Bulan puasa, menjelang bulan puasa gini mbak masih tetap kerja atau udah stop gitu mbak? ya Kadang-kadang aja. Bisa berapa kali biasanya kadang-kadangnya mbak? enggak saya nggak, kalau dia di sini saya nggak bisa ini harus ini enggak lah, paling itu bisa 3 hari gitu ya. Kan takut juga deh, namanya takut ada
apa takut ada razia gitu ya kan. Ya udah, pernah nggak sih mbak, maksudnya keluarga tahu terus ada yang akhirnya malah mencemooh mbak gitu, jadinya akhirnya kan ada sih tahu, tapi ya gimana ya, apa ya, mungkin kayak keluarga juga saya ngebantu nggak bisa ya kan. Ya udahlah, yang penting kamu bisa jaga diri gitu, udah gitu aja. Nggak tahu sih, ada tahu keluarga pasti tahu. Tapi pernah mbak rasanya dicemooh gitu sama orang, pernah mbak? Saya nggak pernah, pastinya iya deh, tapi saya nggak pernah ada pikiran ke situ. Karena saya jalanin cari uang udah buat kebutuhan saya aja gitu, buat kebutuhan keluarga saya, anak-anak saya aja udah. Pak ya, kalau cemoohan pasti ada deh, udah pastinya ada. Suka dukanya nggak sih, suka dukanya dari kerja ini apa sih mbak gitu? Ya suka dukanya gue namanya kalau kita udah mikirin suka ya, kalau bukan itu kita gimana, memang kita ini punya apa sih, kayaknya ada kewajiban gitu, karena ada anak-anak saya yang saya harus ini tanggung jawab gitu kan dek. Kalau itu yang itu kalau sukanya gimana, nggak pernah ada sukanya, namanya kita bekerja kayak gitu ya kan dek. Keinginan untuk berhenti dari pekerjaan ini dirasa cukup sulit meskipun Mbak Boneng menginginkannya. Rasa menyesal pun ada. Namun hanya dengan cara ini Mbak Boneng mendapatkan uang untuk kehidupannya. Walaupun sudah terbiasa menjalani profesinya, Mbak Boneng tetap merasa risih dan ingin keluar dari profesinya sekarang ini. Pernah terpikir nggak sih mbak nyesel gitu jadi profesi seperti ini gitu? Iya lah dek, misal ya pastinya ada lah, pastinya ada namanya. Ya gimana, bukan sih saya minim karena apa ekonomi juga bu, yang apa lagi gitu. Saya memang harus bekerja dari duit aja gitu buat yang buat nutupin kebutuhan saya sama anak-anak aja. Mbak ada rencana untuk nanti nggak dari pekerjaan ini mbak? Pengen sih, ada pengen. Sekarang kalau udah capek itu pengen ya, kalau ada kerjaan lain sih pengen deh. Kemudian ngeliat usia juga udah segini ya kan, pengen ya gimana, saya juga punya kewajiban kan, ada anak. Kalau kerjaan lain ya pengen berhenti. Pelacuran yang dilakukan oleh Mbak Boneng karena faktor ekonomi merupakan permasalahan klasik yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Sosiologis itu PSK adalah pekerjaan paling tua, artinya dari zaman manusia diciptakan pun sudah ada kecenderungan untuk bekerja, menjajakan diri, menjajakan tubuh mereka. Dan kalau diruntut sampai sekarang, kenapa kemudian semakin marak, karena didukung oleh teknologi. PSK sekarang tidak hanya menjajakan di pinggir jalan tetapi melalui online. Dan ini kondisinya melihat kondisi bahwa bukan hanya lagi sebagai sebuah kebutuhan ekonomi tetapi sebagai sebuah gaya hidup. Jadi menurut saya PSK sampai kapanpun akan tetap ada, kecuali misalnya dalam negara itu memang diberlakukan sistem pemerintahan yang Islamis sekalian, atau memang ada tindakan tegas buat mereka yang menjajakan diri akan dihukum. Itu pun menurut saya tidak akan berlaku efektif, karena yang namanya itu kan adalah kebutuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan libido dan lain sebagainya. Kalau dari sisi psikologis, bahwa PSK itu, orang menjadi PSK pilihannya ada dua. Dia memang butuh karena dari sisi ekonomi, dan dia memang butuh dari sisi biologis. Artinya mereka yang mempunyai kecenderungan memang sekarang di logikanya enak dibayar, apalagi mereka selain dapat duit juga mereka menikmati. Makanya tidak, kalau kondisi ini sudah menjadi pasangan yang serasi, ya akan susah diberantas. Yang kedua,
kebutuhan libido ini untuk semua orang, misalnya nih hetero atau siapa yang memang punya kecenderungan atau ada penyimpangan perilaku seksual, mereka pasti butuh pasangan yang di luar pasangan resmi. Nah inilah akhirnya mereka larinya ke PSK. Logikanya tidak ada penjajah kalau tidak ada konsumen. Mereka menjajakan terus karena ada yang beli. Rupiah dan kebutuhan hidup di kota Jakarta yang menyuguhkan genap duniawi telah membuat batasan norma dan etika. Senyatanya, sebagai kaum terpelajar, kita lagi bicara. Fenomena pertunjukan malam di kota Jakarta kami akhiri sampai di sini. Semoga tayangan pada kali ini dapat membuka pemikiran kita terhadap fenomena yang tak lazim di sekitar kita. Bersama saya, Indra Priyanto dan kru yang bertugas, kami akhiri sampai di sini dan sampai jumpa. Ada yang benci dirinya,